Shalom, selamat pagi. Terima kasih. Selamat Paskah dan selamat bersekutu untuk merayakan ataupun ibadah Paskah, mengenang karya Tuhan Yesus di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan tentang perjamuan Tuhan. Sebelumnya saya mengajak saudara sekalian untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan yang memimpin kami boleh bersekutu di dalam Tuhan Yesus, juga melakukan perjamuan Tuhan untuk mengingatkan Engkau mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk memenangkan dan menebus kami. Terpuji namamu Tuhan, Kau yang memimpin kami memperdengarkan firman Tuhan, dan kami yang mendengarkan, kami menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dalam kasih Yesus Kristus, saya akan membagikan ini beberapa ayat-ayat yang mendukung tentang pentingnya perjamuan Tuhan. Hari ini adalah hari pertama, hari kebangkitan, dan itu juga hari Minggu. Ini yang terus dilakukan oleh orang Kristen. Sebagai seorang Kristen baru, salah satu masalah paling sering yang dihadapi di dalam ibadah itu adalah ketika seseorang itu baru mendengar Injil, memberi diri dibaptis, dan mereka diajak ke gereja, datang ke gereja, berkumpul dengan saudara-saudara seiman, dan ada sambutan hangat, pelukan kasih, yang memiliki kesempatan satu dengan yang lain untuk berbagi. Tapi saudara tahu, mungkin saudara datang ke gereja dengan ada banyak ketidaktahuan ataupun tidak yakin apa yang dilakukan di gereja tersebut. Saudara tidak benar-benar yakin bagaimana Allah memimpin saudara untuk menyembahnya. Saudara berusaha mengerti bahwa saudara datang ke gereja supaya layak dan menyembah Tuhan. Dan saudara menempatkan bahwa beribadah itu menjadi suatu situasi yang istimewa yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Sehingga secara tidak langsung, bahwa tidak sadar juga saudara datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Dan untuk bertemu dengan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus dan menerima sambutan yang hangat. Saudara dalam kasih Yesus Kristus, di dalam ibadah ada 5 hal yang sebenarnya kita bisa lihat terjadi di dalam gereja. Bagaimana beribadah itu berlangsung, yang diisi oleh adalah khotbah, ada berdoa, ada bernyanyi, ada memberi, dan ada perjamuan Tuhan. Dan pada siang hari ini kita akan masuk dalam pelajaran tentang perjamuan Tuhan. Ada 3 poin yang kita akan pelajari dari ordonansi ataupun ibadah yang dilakukan dalam gereja, itu perjamuan Tuhan. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah apa itu perjamuan Tuhan. Dan yang kedua adalah waktu dan frekuensi perjamuan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membahas beberapa pelanggaran dan kesalahpahaman tentang perjamuan Tuhan itu sendiri. Mari kita masuk ke dalam pelajaran pertama, yaitu apa itu perjamuan Tuhan. Pertama, saya ingin mempertimbangkan fakta bahwa ini adalah peringatan, seperti Alkitab katakan 1 Korintus pasal 11, 23 dan 24. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan atau dikhianati, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang hal yang sama dikatakan tentang buah anggur dalam ayat 25 pada 1 Korintus 11. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ketika Yesus melambangkan perjamuan Tuhan, dia mengambil roti. Dia mengambil roti tidak beragi. Dan dia berkata bahwa kita harus membukanya untuk mengenang tubuh dia. Kemudian mengambil buah anggur dan berkata bahwa kita harus meminumnya untuk mengenang darahnya. Saudara-saudara, sangat sederhana itu. Perjamuan Tuhan adalah peringatan. Ini adalah waktu untuk merefleksikan dan waktu untuk mengingat. Tidak ada yang misterius tentang itu. Tidak ada yang ajaib tentang itu. Saya mendengar seorang mengatakan pada suatu kesempatan ia mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan di dalam gereja. Dan dia mengatakan bahwa perjamuan itu mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu juga menjadi suatu mistis. Namun kita lihat, masuk ke dalam bagian perjamuan Tuhan tidak mengampuni dosa-dosa kita. Apakah sesederhana itu? Ada dua kehidupan di dunia ini yang bisa mengingatkan kita atau membantu kita untuk mengingat. Seperti ada seseorang yang baru ditinggal atau telah lama ditinggal oleh apakah orang tua dan menempatkan gambar atau fotonya di ruangan rumahnya untuk mengenang orang tuanya. Selain daripada pemakaman yang ada yang bisa dikunjungi. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa ada kuburan-kuburan pemakaman. Kalau kita bisa tahu dari informasi bahwa di Washington DC ada di situ peringatan Vietnam. Ada 3 tentara di situ, tentara Amerika yang sudah meninggal, dan di sebelahnya ada tembok bertuliskan ribuan nama tentara-tentara yang berperang pada zaman itu yang sudah meninggal. Itu menjadi peringatan. Jadi, saudara, ini peringatan ini juga disebutkan menjadi suatu lambang untuk membuat kita tidak melupakan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus memberi kita lambang yang mewakili tubuh dan darahnya, dan mereka menyebabkan kita untuk mengingatnya. Dan ketika Yesus melakukan itu, dia selalu berharap bahwa kita melakukannya untuk mengenang dia. Bahkan dikatakan setiap kita melakukannya untuk mengingat dia. Ya. Sekarang pertanyaan logisnya adalah, apa yang harus kita ingat? Di mana seharusnya pikiran saya ketika saya mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan itu? Alkitab mengatakan bahwa saya seharusnya mengingat kematiannya. Dan saya harus mengingat tubuhnya. Dan saya harus mengingat darahnya. Sehingga proses mana Yesus mengorbankan tubuh dan darahnya itu untuk menjadi perjanjian penebusan hidup kita. 1 Korintus pasal 11 ayat 26 mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap kali. Apa yang kita perbuat untuk memakan roti ini adalah mengenangkan bahwa begitu benarnya terjadi, Tuhan Yesus korbankan tubuh yang penuh tersiksa dan darah yang mengalir untuk menebus dosa kita. Inilah yang dinyatakan oleh Tuhan kepada anak-anaknya untuk memperbuat perjamuan Tuhan. Sehingga ketika memperbuat itu, maka kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus itu. Dan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 tadi yang kita sudah baca, selain daripada mengingat
pengorbanan Tuhan Yesus juga memberitakan tentang karya Tuhan Yesus itu. Dan memberitakan Yesus Kristus itu sendiri. Terkadang orang akan mengatakan bahwa ia akan merayakan kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan. Tentu saja mereka semua terikat bersama dan tentu saja mereka sulit untuk dipisahkan. Tetapi Yesus berkata bahwa kita melakukan ini untuk mengenang kematiannya. Kita mengingat pengorbanannya. Dan kita mengingat harga yang dibayarkan untuk kita. Saudara tahu ada lagu rohani yang berjudul "Apakah kamu ada di sana ketika mereka menyalibkan Tuhanku?" Ada kata-kata di dalam lagu itu, apakah kamu ada di sana ketika mereka menyalibkan Tuhan? Tentu saja kita bayangkan kita tidak ada di sana. Tetapi Alkitab di sini berbicara, Alkitab di sini memanggil kita untuk menggunakan imajinasi kita. Dan membiarkan tulisan-tulisan dalam kitab suci itu mengingatkan kita tentang hal-hal yang terjadi di sana, di Golgota. Jadi ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita bisa membayangkan, memvisualisasikan pelecehan yang diderita Yesus, diderita Tuhan kita. Sehingga ketika kita mengambil roti itu, kita bisa membawa imajinasi bayangan kita dan melihat dengan bayangan kita tentang tubuh Yesus yang menderita itu. Dan kita juga membayangkan bagaimana cambukan-cambukan dalam tubuhnya itu memecah-mecah dagingnya. Hingga ketika Yesus pernah mengatakan, inilah tubuhku dan makanlah. Dan darah yang menetes mengalir itu, untuk kita bisa terima. Sehingga anggur merah dalam cawan itu dikatakan, inilah cawan, minumlah. Bahwa kita menerima tubuh yang terpecah-pecah dan darah yang mengalir, menetes itu menjadi perjanjian keselamatan bagi kita. Yohanes 19 ayat 1 mengatakan, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia, menyuruh orang menyiksa dia, mendera dia. Sejarah mengatakan bahwa ketika mereka akan mencambuk seseorang, mereka akan menggunakan cambuk bergagang pendek, beberapa tali berbagai tautan, dan di tali itu ada diikat bola besi kecil atau potongan tulang domba yang tajam, atau mungkin rantai besi dengan bobot kecil di bagian ujung tali yang sangat menggigit dan sakit. Seru sekali bahwa memang yang pecambuk itu ada 2 orang algojo yang bergantian kiri kanan barangkali. Dan yang menjadi sasarannya adalah arah belakang yang dicambuk sampai darah mulai menetes dan memar mulai membentuk. Dan itu mulai memotong daging dan ototnya. Dikatakan bahwa itu sangat menyakitkan sehingga beberapa orang yang terkena cambukan itu menggigit lidah mereka menjadi terbelah 2 selama dipukuli. Dan ketika saya mengingat dan membayangkan tubuh Kristus, dan saya membayangkannya, saya berpikir tentang salib yang diletakkan di punggungnya yang berlumuran darah, dan saya membayangkan paku-paku didorong ke tangannya, tepat mungkin di pangkal tangan atau di pergelangan tangan, bahwa itu lebih kuat, itu bisa menopang berat badannya. Ada bungkusan saraf di pergelangan tangannya yang membuatnya tersiksa, dan semua orang tahu, Romawi tahu tentang hal itu yang sangat menyakitkan. Saya membayangkan salib berdiri dan jatuh ke tanah, di mana Yesus Tuhan kita masih di sana, masih dipaku. Bisakah saudara melihat tubuhnya dan bisakah menghargai pengorbanannya? Dan kemudian saya mengambil anggur
Dan saya membayangkan darahnya di mana pikiran saya melihat mahkota duri diletakkan di atas kepala. Dan dari kepalanya darah menetes di wajahnya. Darah yang mengalir dari akibat cambukan. Saya membayangkan melihat bahwa tentara Romawi menikam lambungnya dengan tombak. Dan saya berpikir tentang Yohanes pasal 19 ayat 34. Tetapi seseorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Mari kita bayangkan itu dalam pikiran kita. Seorang mengatakan kepada saya bahwa perjamuan Tuhan selalu berarti lebih bagi mereka ketika setelah mereka mendengar khotbah tentang penyaliban itu. Artinya mereka cenderung menerima dan merenungkan tentang khotbah. Bagaimana perjalanan Yesus tertangkap sampai kepada kematiannya. Saya membayangkan bahwa itu masuk akal. Dengan secara alami dan hati nurani. Membawa pikiran kita untuk membayangkan itu. Dan melihat dengan visualisasi pengorbanan Yesus dengan jelas. Yesus berkata, ini dilakukan untuk mengenang diri Yesus saja. Yesus Kristus. Sekarang mengapa darah itu sangat berharga? Karena Matius 26 ayat 28 mengatakan karena itu adalah gudang pengampunan dosa. Apa yang kita bayangkan bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah adalah menjadi gudang pengampunan. Di dalam ayat 28 Matius 26 itu mengatakan sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7 mengatakan tanpa darah tidak ada pengampunan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, bayangkan ayat ini. Bahwa kita diajak untuk melakukan perjamuan begitu mengingat akan pengorbanannya di kayu salib. Demi penebusan Kristus akan hidup kita dan pengampunan dosa kita. Seseorang pernah memberitahukan bayangannya dan pemahamannya tentang perjamuan Tuhan ini. Ketika dia melakukan perjamuan itu, dia sering mengingatkan tentang 7 hal. Dia selalu mengingat 7 hal itu terjadi pada Yesus. Maksudnya adalah seperti ini. Dia mengingat bahwa yang pertama adalah satu Tuhan. Ketika Yesus Tuhan, dia datang ke dunia, dia menderita dan mati di kayu salib, dikuburkan. Pada hari ketika dia bangkit adalah satu Tuhan, satu-satunya Tuhan. Yang melakukan itu untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua adalah 2 pencuri di antara kiri kanan Yesus yang disalib. Yang satu mengatakan yang sebelah kanan, hari ini engkau bersamaku dalam Firdaus. Ini adalah pencuri, yang satu dapat kasih karunia, yang satu tidak. Dia mengingat ketika perjamuan Tuhan sedang dilakukan. Yang ketiga adalah 3 salib yang berdiri di bukit Kalvari. 3 salib yang berdiri. Itu yang menjadi bayangan kita melakukan perjamuan Tuhan. Yang keempat adalah 4 bagian jubahnya dibagi-bagi di antara para prajurit. Ketika jubah itu dibagi-bagikan. Yang kelima, 5 luka yang dideritanya. Kepala yang meneteskan darah oleh mahkota duri. Punggungnya yang kedua yang luka-luka karena cambukan. Tangannya dengan bekas luka tusukan paku. Kakinya tertusuk paku dan penopang badan. Kemudian sisi tubuhnya tertusuk karena tombak prajurit yang mengeluarkan darah dan air. Ada 5 yang diingat. Dan yang keenam adalah kemudian ada 6. Ia berpikir tentang 6 jam kegelapan di bumi dan titik kematian. Dan yang ketujuh adalah
Dia mengingat 7 perkataan yang diucapkan Tuhan di atas salib sebelum dia mati. Ketika dia melakukan perjamuan Tuhan, dia mengingat 7 hal ini. Sehingga dia benar-benar memvisualisasikan ketika dia melakukan perjamuan Tuhan itu. Saudara, memang kita sulit kadang-kadang membedakan apakah saya perjamuan Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Dan yang tahu adalah kita. Sebab kita dikatakan untuk melakukan perjamuan Tuhan untuk mengingat dia. Maka kita bisa membayangkan bagaimana kisah Yesus menuju kematiannya di kayu salib. Yang kedua kita lihat adalah memproklamasikan karya keselamatan. Ketika kita mengambil lambang-lambang ini, kita memberitakan kepada dunia tentang kematian Tuhan. Artinya sedang melakukan perjamuan Tuhan, sedang memproklamirkan tentang Yesus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 26 kembali kita lihat teks mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mengapa penting bahwa kita memberitakan kematiannya? Saudara, karena artinya bagi kita, karena itu berarti bagi kita, karena kita sudah melihat secara rohani iman kita, penebusan dosa-dosa kita, dan kita yakin dengan iman beroleh hidup yang kekal, itulah yang mendorong kita untuk menyaksikannya. Itulah yang membuat kita untuk memproklamirkannya. Dan perjamuan Tuhan itu adalah salah satu bentuk kesaksian kita kepada dunia ini. Yang ketiga kita lihat adalah persekutuan, terjadinya persekutuan. Matius 26 ayat 29, ketika Yesus melambagakan perjamuan Tuhan, ia mengatakan kepada murid-muridnya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kita tahu bahwa dia melakukan perjamuan Tuhan itu memang sekali bersama-sama muridnya, dan dia menyatakan, kelak kemudian baru saya akan minum ketika saudara bersama-sama dengan saya di rumah Bapakku di surga. Sekarang apa maksud Tuhan ketika dia mengatakan itu? Kita bisa pikir dengan jelas, itu adalah referensi kepada perjamuan Tuhan. Itu yang kita lakukan setiap hari Tuhan. Dan ketika kita terlibat dalam perjamuan itu, Kristus berkata bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Dia. Karena ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, perbuatlah itu untuk mengenang aku. Dan Yesus tidak lagi bersama kita secara jasmani duduk dalam perjamuan Tuhan. Namun, makna tujuan daripada perjamuan Tuhan itu untuk mengenang Dia. Maka kita membawa hadirat Tuhan berkomunikasi dengan kita. 1 Korintus 10 ayat 6, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Persekutuan tubuh dan darah Tuhan dikatakan, cawan berkat yang kita berkati. Bukankah itu persekutuan dengan darah Kristus? Ketika kita melakukan perjamuan Tuhan dengan meminum cawan itu adalah menjadi pembangunan persekutuan kita dengan Kristus di dalam hadiratnya. Roti yang kita pecahkan, bukankah itu persekutuan dengan tubuh Kristus? Dan kita membayangkan bagaimana terjalinnya persekutuan dengan tubuh Kristus. Sebab Kristus ada di surga dan ada di mana-mana bersama kita. Inilah pentingnya kata persekutuan. Kalau kita coba mencari tahu tentang kata persekutuan ini, dalam bahasa lain komuni, yang berasal dari kata Yunani, yang berarti berbagi bersama, artinya berpartisipasi bersama, itu artinya. Dan kadang-kadang diterjemahkan sebagai persekutuan. Kalau berbagi bersama berarti ada saling berganti sesuatu untuk dinikmati.
Berpartisipasi artinya adanya sesuatu yang kita berikan atau kita korbankan untuk orang lain. Bersekutu artinya ada perkumpulan. Dan ketika saya mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, saya bersekutu dengan Kristus. Dengan cara yang sangat langsung. Karena apa yang saya perbuat, saya membayangkan bagaimana Kristus juga bersama-sama dengan saya. Sebab Yesus berkata bahwa Ia akan mengambilnya bersama kita di kerajaan. Dan inilah yang harus kita perbuat. Kalau dikatakan dalam Alkitab bisa sesering mungkin. Setiap kali engkau melakukannya. Jadi kapan kita mau membangun persekutuan dengan membayangkan dia bersama-sama dengan kita, maka perjamuan Tuhan adalah salah satu yang Alkitabiah nyatakan. Yang kedua yang kita bahas tadi mengatakan waktu dan frekuensi perjamuan Tuhan. Saudara tahu bagi banyak orang di dunia keagamaan ataupun kita sebut dalam lingkungan kekristenan, perjamuan Tuhan adalah sesuatu yang jarang dilakukan. Mungkin hanya pada Natal ataupun Paskah saja. Dan itu dilakukan pada hari yang tidak ditentukan dalam seminggu itu. Sebuah denominasi di Amerika Serikat ataupun di kita di Indonesia ini ada sering menuliskan melakukan perjamuan Tuhan setiap minggu. Ada yang melakukan perjamuan Tuhan sekali sebulan. Tapi masalahnya apa yang diajarkan Alkitab tentang pelaksanaan dan waktu melakukan perjamuan Tuhan ini. Orang-orang Kristen mula-mula bertemu pada hari pertama minggu itu untuk memecahkan roti dan memelihara ibadah perjamuan Tuhan. Kita lihat pada Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 mengatakan pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ini sangat menarik pada frase ini tentang datang bersama bersekutu itu. Dengan suara diam menunjukkan bahwa mereka sedang berkumpul atau diakon atau pekerja gereja atau pekerja ibadah, rumah ibadah, tidak harus selalu mengingatkan, tetapi ada inisiatif mereka sendiri untuk berdatangan dan berkumpul pada hari pertama minggu itu. Hal ini adalah ide Tuhan untuk mengumpulkan mereka pada hari kebangkitannya, yaitu pada hari pertama, hari Minggu. Karena minggu itu bukan dengan kesepakatan manusia untuk menentukan hari perkumpulan di hari Minggu itu, tetapi adalah indikasi Alkitab mengajak setiap anak-anak Tuhan mengambil bagian untuk beribadah pada hari pertama itu. Dan ternyata jemaat mula-mula itu pada hari pertama itu, pada hari Minggu itu selalu mereka melakukan perjamuan Tuhan atau memecahkan roti. Di mana Tuhan pada hari itu adalah pada hari pertama kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Hari dimulainya gereja adalah hari di mana orang Kristen mula-mula merayakan kebangkitan Kristus itu sampai hingga sekarang. Dan di mana hari pertama itu mereka berkumpul ingin mengenang bahwa Yesus sudah mati di kayu salib sampai dikubur dan pada hari ketiga dia bangkit melalui perbuatan perjamuan Tuhan. Dan menjadi pertanyaan kita, seberapa seringkah kita melakukan perjamuan Tuhan itu? Ada yang melakukan perjamuan Tuhan itu sekali atau 2 kali setahun. Tetapi Alkitab mengatakan tentang hal itu terjadi pada abad pertama yang dilakukan oleh orang-orang Kristen zaman itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Dari firman Tuhan ini menegaskan bahwa perjamuan Tuhan selalu dilakukan oleh murid Tuhan Yesus dengan sabar dan konsisten. Jika kita mau mengetahui kepastian berapa kali harus melakukan perjamuan Tuhan, apakah sekali atau 2 kali setahun atau sekali atau 2 kali sebulan, tidak begitu terang ditemukan dalam Alkitab. Namun yang pasti adalah kekonsistenan melakukan perjamuan Tuhan oleh gereja Tuhan tersebut. Tetapi satu hal yang sebenarnya yang saya bisa bayangkan atau temukan pengertian berdasarkan Alkitab, itu pada hari pertama minggu itu. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7, hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecah roti, Paulus berbicara dengan saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jika kita artikan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 dalam 1 Korintus 11 ayat 20 dan ayat 33 menyebutkan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Dan karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Artinya, dalam Kisah Para Rasul tidak menunjukkan bahwa tidak menjadi suatu perbuatan yang tidak berarti ketika dia melakukan perjamuan Tuhan setiap minggu pada hari pertama itu. Karena dalam Korintus itu mereka menempatkan perjamuan Tuhan itu seperti makan adanya, berpesta pura. Dan Paulus menyatakan, jika perjamuan Tuhan, maka lakukan benar-benar mengingat akan kematian Tuhan Yesus, mengingat tubuh dan darahnya, bukan untuk hanya berpesta, bersuka cita dan makan. Dan Paulus mengatakan dalam ayat 33 tadi, jika itu yang dilakukan pada saat perjamuan untuk makan, maka tunggulah yang satu dengan yang lain untuk makan bersama. Dan itu bukan seperti perjamuan Tuhan yang Yesus maksudkan. Menunjukkan bahwa gereja mula-mula datang bersama-sama untuk memecahkan roti. Dan dibandingkan dengan penegasan hari pertama, hari Minggu, ditulis pada 1 Korintus pasal 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Artinya penegasan bahwa hari pertama itu hari yang penting. Hari pertama dengan kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari Minggu di mana orang-orang dengan datangnya pimpinan Roh Kudus bagi anak Tuhan untuk datang bersekutu. Dan di hari itu mereka ingin mengenang kematian Tuhan Yesus sehingga melakukan perjamuan Tuhan. Kata hari Minggu ini adalah bahasa Yunani asli itu mengandung kata kutta, yang secara harafiah berarti setiap minggu atau pada hari pertama setiap minggu, dan banyak versi menerjemahkan seperti itu dan menunjukkan bahwa pada hari Minggu itu, hari pertama itu, perjamuan Tuhan mereka lakukan selalu dengan konsisten. Banyak orang akan berkata bahwa itu terlalu sering, dan jika melakukannya sesering itu maka itu akan menjadi hal biasa dan kehilangan signifikansinya. Sedangkan kita tahu yang mungkin akan menghilangkan makna dari perjamuan Tuhan yang kita sedang lakukan itu karena membiarkan pikiran pribadi kita mengembara kemana-mana pada saat melakukan perjamuan Tuhan. Atau dengan mengembaranya pikiran sehingga muncul dalam benak bertanya-tanya, kok terlalu sering mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib? Coba bayangkan ketika kita memang tidak mengarahkan pikiran kita untuk melakukan perjamuan Tuhan, mengingat penderitaan Yesus di kayu salib dan sampai matinya, kita tidak ada artinya. Itu yang disebut tidak menjadi berkenan. Atau dapatkah saudara memberitahukan kepada kita, kepada saya, berapa lama waktu yang kita sudah pakai di dunia ini hanya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia dan perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan di dunia tanpa sedikit pun mengingat Yesus Tuhan kita. Bukan barangkali mungkin tidak mengingat bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, apalagi mengingat penderitaan Yesus sampai di kayu salib.
Sehingga inilah yang Tuhan maksudkan. Setiap kali kita melakukan perjamuan Tuhan adalah mengarahkan kita, mengajak kita untuk mengingat penderitaan Yesus, kematian Yesus di kayu salib. Sehingga kita tidak meremehkan anugerah keselamatan yang kita sudah peroleh itu. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah pelanggaran dan kesalahpahaman tentang perjamuan Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 8 menjelaskan, tetapi biarlah seorang memeriksa dirinya sendiri dan membiarkannya makan roti dan minum dari cangkir itu. Yang berarti harus memeriksa diri sendiri, harus memeriksa dirinya sendiri, harus memeriksa diri saya, bahwa saya sudah pasti menjadi anak-anak Tuhan, bahwa saya sudah lahir baru, bahwa saya sudah ada di dalam Yesus Kristus dan Yesus Kristus ada di dalam saya. Sehingga itulah membuat saya layak untuk perjamuan Tuhan. Saya harus sadar bahwa saya tidak melakukannya dengan cara yang tidak layak, yaitu seseorang yang tidak ada di dalam Yesus Kristus. Seseorang yang belum dalam kasih karunia. Memang tidak ada yang layak ketika kita melihat kemanusiaan kita di dunia ini. Tetapi tidak lebih layak lagi mereka yang belum dalam Tuhan Yesus melakukan perjamuan Tuhan. Jika kita membayangkan, kita ini adalah orang yang berdosa di dunia, maka ketidaklayakan bukan terletak kepada siapa kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih hidup di dunia, tetapi apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan di dunia sehingga layak melakukan perjamuan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan secara kedagingan di dunia ini tidak layak. Dan ketidaklayakan itu Tuhan tetap menganjurkan kita untuk melakukan perjamuan Tuhan, mengenang kematian Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang menebus kita. Sehingga ketika kita melakukan itu, maka kita akan dikembalikan kepada pengharapan yang penuh, sukacita yang penuh di dalam ikatan persekutuan anak-anak Tuhan di dunia ini. Sembari bahwa dengan persekutuan di dalam Tuhan itu, kita memproklamirkan tentang Yesus Kristus kepada dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu. Tuhan menuntun kami menerimanya, mengamininya, dan memberikan buah bagi hidup kami oleh firman-Mu yang hidup, sehingga menyaksikannya bagi dunia. Dan Engkau akan membuka hati setiap orang yang mendengar dan menyelamatkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.